Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Arfan Atilome selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Apris Tilome juga selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang juga telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita semua tadi. Yang terhormat juga saya lihat dari kejauhan Bapak Dr. Haji Lukman Ajuna, salah seorang akademisi kita di Provinsi Gorontalo, dan luar biasa beliau membawa kesayangannya. Juga ibunda tercinta, juga Ibu Haja Jurlin Bunga yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang terhormat Ketua IPHI Kecamatan Limboto Bapak Haji Ishak Bantuli SAG, dan seluruh orang tua kita yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu demi satu. Insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Ketua Sakti Bapak Haji Effendi yang juga hadir pada kesempatan sore hari ini, serta seluruh sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Gorontalo, khususnya dari jurusan ilmu sosial. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, pengurus Panti Asuhan Ummul Mukminin dan juga takmir masjid Raudatul Jannah. Ini luar biasa nama Raudatul Jannah, taman-taman sorga. Mudah-mudahan kita semua berada di sana nanti. Insya Allah, amin. Tentu kita semua hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka bertaziah atau mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Bapak kita, Bapak Haji M. Rustam Tilome SAG MSI. Tentu kita semua mendoakan beliau almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan meningkatkan segala amal-amal kebaikannya, melipat gandakan pahalanya, dan kita doakan juga beliau insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita juga semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, ketika kita juga berakhir episode kehidupan kita di dunia ini, insya Allah kita juga akan masuk surga. Amin. Saya kira ibu-ibu semua mau masuk surga, Bu, ya? Mau, Bu? Ya, tapi harus mati dulu, Bu. Sudah siap mati? Siap, Masya Allah. Harus mau kasih tahu malaikat maut kalau begini nih, ya. Karena malaikat maut yang akan datang nanti kepada kita. Kul yatawaffakum malakul maut.
Nah, itu di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Katakanlah malaikat maut yang akan datang nanti untuk menjemput kamu semuanya. Di masing-masing kita akan dijemput oleh malaikat maut. Tapi tidak perlu kita takut, ya, karena sesungguhnya mati itu enak. Hanya kita tidak boleh coba-coba, ya. Kenapa saya katakan mati itu enak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa mati itu sama dengan tidur. Jadi mati itu sama dengan tidur. Kira-kira kalau menurut ibu-ibu, tidur enak atau tidak? Enak kan? Itu bisa menyehatkan badan kita, utang bisa lupa. Kemudian kita kalau pagi-pagi kesehatan kita lagi menjadi bagus. Berarti enak, ya. Bahkan kalau orang ada masalah banyak itu dia ingin tidur, ya. Nah, jadi kalau tidur enak berarti otomatis mati pun enak. Nah, cuma tidak boleh kita eksperimen mati. Kalau begitu saya suruh mati saya. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena mati itu cuma satu kali. Dia tidak bisa maju dan dia tidak bisa mundur. Izaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila dia sudah datang, dia tidak bisa mundur dan dia juga tidak bisa maju. Dia tetap harus pas waktunya. Nah, seperti itu. Pak Ustadz, ada di sana orang meninggal dunia, tapi 45 menit kembali dia hidup. Katanya orang bilang mati suri. Itu bukan mati. Itu mati yang sementara saja. Dia diperjalankan boleh, barangkali diperlihatkan segala macam seperti orang mimpi. Nah, ini biasa kita lihat kalau di televisi ada orang punya pernyataan seperti itu. Dan itu belum mati, karena kalau orang mati itu maka tidak bisa lagi kembali ke dunia ini. Apa buktinya? Di buktinya dalam Al-Quran mengatakan dia ingin kembali ke dunia ini. Sampai-sampai dia berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Itu, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia lagi supaya aku bisa beramal soleh. Berarti orang mati juga di sana itu ingin kembali kalau dia dapatkan sesuatu yang tidak enak di sana. Kenapa? Karena yang akan dinilai di sana itu tidak ada yang lain. Cuma dua yang dinilai di sana, tidak banyak, yaitu amanu, yang kedua adalah wa amilus salihat. Nah, ini juga diterangkan oleh Al-Quran. Kalau kita mau senang di sana, mau enak di sana, persyaratannya tidak banyak. Tidak seperti kalau kita mau jadi anggota dewan, oh banyak sekali persyaratannya. Ini, itu, ini, macam-macam. Apalagi kalau tidak ada duit, tidak jadi itu, ya kan? Tetapi orang sampai di sana itu gampang sekali persyaratannya. Hanya banyak orang tidak mau. Apa persyaratannya? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bayangkan itu. Dia punya iman, dia punya amal soleh, maka dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawah. Gambaran sungai-sungai yang ada dalam surga itu di dalam surah Muhammad digambarkan lebih rinci lagi. Ada sungai susu. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke Alfamart nanti kalau di sana itu mau cari susu, tidak. Apa yang kita minta itu sudah datang di hadapan kita. Sungainya ada di depan rumah kita sendiri, ya, karena digambarkan itu bahwa sungai itu mengalir di depan istana kita, di bawah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai. Allahu Akbar. Jadi persis kita, ya, kalau misalnya Ratu Balkis kemarin itu dibawakan dia punya istana itu, dia kaget, dia angkat dia punya kaki, dia kira air, padahal cuma kaca yang ada seperti air. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ada sungai susu, ada sungai madu, Masya Allah, luar biasa. Ada sungai air biasa, barangkali kalau di dunia ini sama dengan air mineral lah, barangkali seperti itu, yang memang luar biasa.
tapi tidak sama. Sesama-samanya di dunia ini tidak akan pernah sama, karena Nabi menyatakan kamu akan dapatkan tidak pernah kau lihat dengan matamu, tidak pernah dengar dengan telingamu, dan tidak pernah kau bayangkan dengan hatimu. Itu yang kita akan dapat di sana semua. Dan yang paling hebat nanti itu disebutkan juga dalam Al-Quran itu, bahwa nanti akan dapatkan sungai, yaitu sungai Sabuer. Masya Allah. Jadi kalau yang suka minum Sabuer di dunia ini cepat-cepat berhenti, supaya mau dapat di sana. Karena kalau dia kasih habis di dunia ini, tidak mau dapat bagian lagi di sana. Luar biasa. Nah, itulah sebabnya kalau orang sudah mabuk, kadang-kadang got dia kira tempat tidur. Kalau kita tanya, Uti, kenapa tidur di got? Apa dia bilang? Kia pasok, nganape got? Wah, ini juga kadang-kadang kasihan, karena sudah merasa nikmat dengan kehidupan yang tidak bagus seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita termotivasi, tidak khawatir, tidak takut, dan tidak merasa bahwa dunia ini segala-galanya. Tidak. Karena dunia ini pasti kita akan lewati. Namanya saja dunia, dana. Artinya yang dekat. Dekat segala-galanya. Dekat umurnya, dekat kenikmatannya, dekat semua apa yang kita lakukan di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Ya. Kalau umurnya umatnya Nabi Nuh itu dan Nabi Nuh sendiri itu bisa mencapai 950 tahun. Itu 9 abad lebih. Bayangkan. Tapi sebenarnya itu cuma singkat. Kalau menurut pandangan gambaran Al-Quran, al-fasanatim mimma ta'udun, karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di akhirat. Bayangkan kalau kita kalkulasi satu hari itu sama dengan 24 jam, kemudian 1000 tahun kita bagi dua, berarti dapat 500. Begitu Bu ya? 24 kita bagi dua, dapat 12. 500 lagi kita bagi dua, 250. Kemudian 12 kita bagi dua lagi, dapat 6. 250 kita bagi dua lagi, 125. 6 kita bagi dua, 3. Kemudian 60, 125 kita bagi dua sama dengan 60,5, dan 3 jam kita bagi dua sama dengan 1,5 jam. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini, kalau kita pakai ukuran kita sekarang itu sama dengan 1 jam kita hidup, 1,5 jam. Persis orang main sepak bola 2 kali 45 menit, tidak ada perpanjangan waktu. Singkat sekali. Orang lagi teriak-teriak, orang lagi hore-hore, tiba-tiba wasit sudah menunjuk sempritan tanda pertandingan bubar. Disitulah orang ada yang kecewa dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu memang Nabi Muhammad juga SAW menyatakan bahwa aku atau kau umatku ini hanya diberikan umur hanya berkisar sitin wasabain, hanya berkisar 60 dan 70 tahun. Jadi kalau kita sudah diberikan 71 tahun, 72 tahun, itu sudah bonus. Hati-hati dengan bonus, ya. Harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita akan berada pada perjalanan panjang. Perjalanan panjang kita dari mana? Dimulai dari kita berada 120 hari dalam rahim ibu kita. Kita masih berbentuk nutfah, segumpal darah, segumpal daging, ala kata mugah. 120 hari itu kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah kalau kita mau berikrar. Dan semua yang lahir di atas dunia ini itu berikrar. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah menyatakan seperti itu. Apakah bukan aku ini Tuhan? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ketika kita berumur 120 hari. Jadi konon kabarnya 120 hari itu kita ditiupkan roh. Tapi sebelum ditiupkan roh, kita bikin pernyataan dulu. Apa yang harus kita lakukan di atas dunia ini. Bahkan malaikat
Menurut riwayat itu sampai-sampai malaikat tidak tahu, ya, tidak tahu apakah kita lahir dalam keadaan laki-laki atau perempuan. Kalau sekarang barangkali sudah ada USG dan sebagainya, itu kan orang sudah bisa mendeteksi seperti itu. Apa yang ditetapkan ketika kita berumur 120 hari itu? Yang pertama adalah umur. Almarhum bapak kita ini, Bapak Haji Muhammad Rustam Kilome ini, umurnya beliau berapa ya? 68. Masya Allah, 68. Beliau sepakati dengan Allah, saya akan memakai umur saya 68. Kita yang hari ini duduk di sini, kita tidak tahu apakah barangkali malaikat maut begitu kita sampai di rumah dia sudah ada di sana. Kenapa? Karena di zamannya Nabi Sulaiman juga seperti itu. Ketika Nabi Sulaiman lagi ceramah, tiba-tiba ada seseorang masuk. Ya, taruhlah barangkali dari jalan itu masuk. Orang itu duduk dekat Nabi Sulaiman, tetapi Nabi Sulaiman belum selesai menyampaikan ceramahnya, beliau sudah pergi. Dan sepanjang dia duduk di situ itu, ada seorang anak muda yang dia lihat-lihat terus. Maka selesai ceramah, anak muda ini tanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, ada tadi orang yang datang, sebelum Anda selesai ceramah dia sudah pulang. Kira-kira menurut Nabi Allah, siapa dia itu?" Kata Nabi Sulaiman, "Dia itulah malaikat maut." Oh, betul ini malaikat Nabi Sulaiman. Iya, malaikat maut itu. Tapi sepanjang tadi dia duduk itu, cuma saya yang dia lihat terus. Ya, tidak tahu, barangkali kau punya arisan mau naik. Masya Allah, kalau begitu saya belum mau meninggal Nabi Sulaiman, karena saya masih muda. Karena engkau adalah Nabi yang diberikan mukjizat, bisa memerintah angin. Saya minta tolong Nabi Sulaiman, arahkanlah angin untuk membawa badan saya ini kemana saja. Yang penting saya tidak ketemu dengan orang itu. Baiklah, baiklah. Karena orang minta tolong, ditolong sama Nabi Sulaiman. Diantar sama angin, utara, timur, barat, selatan. Sampai sudah keliling-keliling. Di mana ini motornya? Turun saja di situ. Apa yang terjadi? Begitu dia diturunkan angin di situ, ternyata malaikat maut sudah ada di situ. Bukan Anda yang ada tadi di ceramah itu tadi? Ya, betul saya. Kenapa? Ya, waktu kau punya umur sudah selesai di sini. Masya Allah. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mustayyid. Dimanapun kau pergi, dimanapun kau berlindung, maut akan tetap datang kepada kalian semua. Jadi inilah yang kita perlu, tidak perlu kita takut. Walaupun kita tidak perlu juga berani mati, karena mati adalah sesuatu yang pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Kita hanya minta berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita doakan. Mudah-mudahan dalam sakaratul maut itu kita bisa diperingan. Karena menurut Nabi Muhammad juga SAW, menghadapi sakaratul maut itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tetapi ada orang-orang yang diistimewakan menurut Al-Quran, orang yang diberikan keringanan-keringanan. Siapa itu? Kata Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna allaha summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini orang-orang yang diberikan kabar gembira, diberikan keringanan. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya, satu-satunya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan dia istiqomah menerima itu sampai meninggal dunia, dia hanya berpegang terus kepada itu. Maka orang-orang yang seperti ini menurut Al-Quran adalah orang-orang yang tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Allah takhafu wa la tahzanu, tidak usah khawatir dan tidak perlu duka cita. Masya Allah, tidak perlu khawatir. Kenapa? Mereka itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka akan diberikan kabar gembira. Ya, makanya biasa kita lihat ada orang mau meninggal dunia itu, ada juga yang senyum-senyum. Ada Bu ya? Ada yang biasa kalau meninggal dunia itu senyum-senyum. Kenapa? Karena mungkin dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat-malaikat yang datang kepada dia. Dan ini terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah, seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelang kematiannya, beliau enjoy saja, senang-senang saja, tersenyum saja. Keluarganya mengatakan, Bilal, kenapa kamu kelihatannya senang-senang saja? Bukankah kami keluargamu ini berduka cita karena kamu akan meninggal dunia? Ya, bagaimana saya akan berduka cita? Sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebentar lagi saya akan dijemput oleh para bidadari-bidadari. Karena jangan lupa di sana juga kita akan dipasang-pasangkan, ya, azwajun mutakhara, pasangan-pasangan yang suci. Yang di sana pasangan-pasangan kita itu asli betul-betul, ya. Dia punya umur itu berkisar hanya sitin wasabain. Dia punya umur itu ada salasin, hanya berkisar 33 tahun. Allahu Akbar. Cantik betul, indah betul. Dan itu yang paling bagus kalau menurut tafsir itu, kalau suami istri masuk ke dalam surga bersama-sama. Itu sangat nikmat sekali. Makanya kita jaga hubungan kita suami istri dengan baik-baik. Rasulullah mengajarkan kalau kepada suami istri, panggillah istri dengan cara yang baik. Nabi Muhammad itu memanggil istrinya, ya Humairah, wahai kau yang cantik kemerah-merahan. Masya Allah. Jadi kalau kita barangkali di Gorontalo ini kita panggil istri kita, sayangku, rembulanku, supaya dia semangat walaupun dia sudah bongkok. Jangan kita jujur, mentang-mentang dia bongkok, nanti kita panggil bongkok siningan. Ya Allah, besok dia sudah mati kalau seperti itu. Kenapa? Karena itu memberikan motivasi yang tinggi kepada kehidupan kita. Diajarkan oleh agama kita untuk selalu saling menghargai, saling menciptakan. Baiti jannati, rumah tanggaku seperti surga. Itu yang diinginkan dalam agama kita. Jangan rumah kita seperti neraka. Setiap hari terjadi, 7 hari itu terjadi pertentangan terus. 1 hari saja gencatan senjata. Nauzubillahi min zalim. Sebab apa? Cikal bakal surga yang kita dirikan di dunia ini, insya Allah itulah yang kita akan terima nanti juga di akhirat. Jadi kalau tadi misalnya Bapak Dr. Arfan Tilomi mengatakan, Bapak beliau kita almarhum ini banyak memberikan karya-karya dalam kehidupannya, itu adalah amal soleh, ya. Itulah amal soleh yang akan dihitung. Sebab amal soleh itu baru niat saja sudah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niat, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan saya rezeki, semua tetangga saya 40 rumah, muka, belakang, samping kiri, samping kanan, saya akan berikan. Tapi begitu diberikan rezeki oleh Allah, tidak ada yang dikasih. Tidak apa, karena niatnya sudah dapat pahala juga. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan saya motor, semua orang di lorong ini nanti saya bonceng. Dikasih motor, tidak ada yang dibonceng. Nah, itu namanya janji. Tapi janji itu tidak apa-apa, yang penting kita berniat. Ya Allah, sebentar malam subuh atau sebelum subuh saya akan bangun sholat tahajud. Ya walaupun kita tidak bangun-bangun, sudah mendapatkan pahala. Jadi niat saja sudah memberikan kita kebaikan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang meninggal dunia pun sebenarnya mereka tidak mati. Ayat yang dibacakan oleh Bapak kita tadi, Pak Raimanto, ya, itu dikatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu berkata bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati, tidak. Bal ahya. Kenapa? Dalam beberapa gambaran-gambaran Rasulullah itu, orang ketika diusung saja menuju kuburnya itu, dia sudah mengatakan, qaddimu, qaddimu, percepat langkahmu.
karena saya sudah ditunggu dengan kebaikan saya. Nah, itu seperti itu. Hanya kita tidak dengar. Kalau kita dengar barangkali kita lari. Mungkin mayatnya kita buat, taruh, baru kita lari. Sama dengan kita diajarkan kalau kita pergi ke kubur, itu kita memberi salam. Ya Pak ya? Kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ahlad diyar. Selamatan bagi kamu penghuni daripada kuburan ini. Ya tentu kalau salam harusnya kita jawab. Pasti mereka menjawab, hanya tidak kita dengar. Nah, coba bayangkan kalau dia menjawab kita dengar. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Waalaikumsalam. Tentu tidak jadi kita berdoa. Barangkali kita langsung lari seperti itu. Nah, inilah semua persoalan-persoalan gaib yang digambarkan oleh Al-Quran. La raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib itu ada sesuatu yang di belakang kita atau di depan kita yang tidak terdeteksi dengan panca indera, tapi dia tetap ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak kita, Bapak Haji Rustam Kilome ini sudah berada pada alam yang selanjutnya, yaitu alam barzakh, alam dinding yang mendinding antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat yang dimaksud ini hari kiamat. Karena itu prosesnya berjalan terus. Dari kita di rahim ibu kita, kemudian kita menuju alam dunia ini. Dari alam dunia ini kita maju alam barzakh. Dari alam barzakh kita masuk alam akhirat. Dengan proses-proses nanti kita akan disidang dengan sidang yang sangat luar biasa. Hakimnya adalah hakim tunggal, tidak ada lagi hakim anggota. Tidak ada lagi, bagaimana? Boleh? Tidak ada lagi. Dia tinggal hakim sendiri. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dia hakim tunggal. Dia punya semua saksi-saksi itu sudah diperlihatkan dalam apa yang disebut dengan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini mulut kita sudah tidak bisa berbicara. Yang akan berbicara adalah tangan-tangan kita. Ketika ada orang mengatakan, ditanya kita man rabbuka, maka otomatis tangan kita Allahu Akbar. Masya Allah, betul jawabanmu, sadaqta, benar. Tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Masya Allah, bagaimana tidurnya pengantin? Tidak terasa. Bahkan pagi-pagi Pak Tua tanya, kenapa cepat sekali pagi, tidak malam terus saja. Itulah tidur yang diberikan kepada kita untuk memberikan jawaban terhadap apa yang dipertanyakan kepada kita. Maka ketika orang terjadi hari kiamat, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, itu orang yang seperti itu tidak rasakan lagi. Seperti orang yang baru bangun tidur. Hei, hari apa ini? Masa kau bilang hari apa ini? Inilah hari yang sangat menyengsarakan kita. Tetapi bagi orang-orang yang selamat, orang-orang yang baik, ya tentu kita berharap Bapak kita, Bapak almarhum Bapak Haji Rustam Kilome ini salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan keuntungan seperti itu. Insya Allah Bu ya, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita menginginkan keselamatan yang baik. Setiap hari kita ucapkan itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku meminta jalanmu yang lurus, yang dimana aku semua akan bisa selamat mencapai tujuan yang diinginkan dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini semua diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan amalan-amalan ini dengan baik. Karena tidak sulit untuk memasuki tempat itu. Yang penting kita konsisten, yang penting kita istiqomah untuk sampai kepada apa yang diajarkan oleh agama kita. Hidup ini akan kita tinggalkan. Apapun yang kita kumpulkan di atas dunia ini, itu akan kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa. Satu-satunya yang kita bawa adalah amal soleh. Amal soleh atau amal saleh. Yatsba'u mayyitu salasa. Hanya ada 3 yang mengantar mayat itu sampai di kuburnya. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, dan yang ketiga adalah wa amaluhu. Mudah-mudahan kita terus mengkreasikan amal-amal kita sehingga nanti di akhirat insya Allah kita akan terheran-heran lihat amal kita.
fa amma man haffat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Itulah orang yang beruntung. Ketika diperlihatkan amalnya, ini amalmu, betul ini amal saya yang saya lakukan selama di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah pada kesempatan yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempergunakan waktu yang ada ini, karena waktu ini tentu tidak akan kita pakai untuk berulang lagi. Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi usri, sesungguhnya manusia seluruhnya rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, orang-orang yang selalu nasihat menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabar, dan orang yang selalu menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dapat melaksanakan hal ini, sehingga insya Allah pada gilirannya nanti kita akan berkumpul dengan almarhum Bapak kita, Bapak Haji Rustam Tilome, bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sekedar ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan marilah kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mendoakan almarhum. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madahalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beberapa hari yang lalu Engkau memanggil orang tua kami, paman kami, saudara kami, Bapak Haji Rustam Tilome SAG MSc. Kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau menerima kedatangannya, membersihkan dia dengan air embun dan air es, dan menerangi kuburannya seperti terangnya matahari dan rembulan, dan Engkau memasukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Berikanlah keluarga yang ditinggalkan kesabaran yang tinggi untuk menerima ujian ini yang begitu cukup sangat berat ya Allah. Kami juga yang hadir pada kesempatan sore hari ini memohon kepadamu ya Allah agar Engkau dapat memanggil kami dalam keadaan husnul khotimah ketika kami sudah mendapat giliran untuk kembali kepadamu ya Allah. Jadikanlah hidup kami ini sebagai salah satu cara untuk kami mengumpulkan kebaikan yang banyak, sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami dan dosa kami semua, agar kami mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, sehingga Engkau senantiasa mengabulkan doa-doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Khususan ila almarhum Haji Rustam Tilome SAG MSc. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Permohonan maaf kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Kiai Haji Khairuddin SAG MPD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan.